tinggi, gede, berjubah, warna hitam. Nggak kelihatan apapun ya, udah jubah doang gitu. Dan dia cuman begini, nggak ngomong apa-apa. Dan gua nggak bisa ngapa-ngapain juga. Temen gua si Aan sama si Lukman itu posisinya begini. Udah nggak gerak sama sekali, itu kayak udah jenazah aja gitu. Itu tahu nggak bang? Dia nggak suka sama abang. Abang nggak usah ngelanjutin pendakian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada narasumber yang bernama Bang Prima. Bang, terima kasih banyak Bang ya dari Jakarta Barat nih Bang, jauh-jauh ke sini ke Wonosobo untuk membagikan sebuah cerita nih Bang ya. Oke Bang, gimana kabarnya Bang? Baik Bang. Sehat. Alhamdulillah Bang ya, sehat Bang ya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya ente akan bercerita dong Bang mengenai pengalamannya Bang ya saat naik gunung ya. Saat naik gunung mana tuh? Gunung Arjuno via Purwosari. Via Purwosari biasanya tuh, bukan biasanya, tapi kalau lihat Purwosari banyak-banyak petilasan sejarah ya. Yang gua Ontobogo, yang Semar, yang Sakri itu the best banget tuh. Kalau boleh tahu Bang, sedikit aja ngalamin apa tuh Bang saat pendakian saat itu? Jadi pas di pos 5 itu Mangkutoromo, itu pas tengah malam gue dimimpiin sosok tinggi berjubah. Nah temen gue itu digantung di tangannya, dan dia tuh ukurannya tuh gede banget, sedangkan temen gue aja cuman di tangannya doang 2 gitu, dan posisinya cuman begini, kayak bangke aja gitu, kayak meninggal gitu. Iya, kayak digantung doang. Iya, digantung gini. Tentunya selain itu ada lagi Bang yang cerita Bang ya. Iya. Dan ditahan dulu nih Bang. Teman-teman semua makin penasaran. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Perjalanan gue itu gue awalin waktu bulan gue lupa, 2019 pas Lebaran. Jadi dari Jakarta gue sendirian. Sebelum ke Arjuno itu gue ke Gunung Prau dulu Bang. Di Prau itu pas bulan puasa gue solo hiking. Di Prau nggak ada kejadian apa-apa, gue turun, gue pulang ke Semarang untuk merayakan Lebaran bersama keluarga juga, kan semuanya pada kumpul di Semarang. Nah H+1 pas H Lebaran itu Lebaran 1 itu gue naik motor solo riding menuju ke Surabaya. Di Surabaya gue ketemu sama sahabat gue Aan yang dulu ketemu di Rauk. Sebelum ketemu sama Aan, gue ketemu sama si Tias, gue diajak ngopi, diajak makan. Setelah itu gue minta anterin untuk ke stasiun, karena gue kan nggak tahu mau tidur di mana waktu itu. Pas nyampe stasiun, ternyata sahabat gue ini nelpon, nawarin tumpangan buat tidur gitu. Gue dijemput, gue tidur. Pagi harinya gue dianterin ke pasar Pagesangan buat beli logistik. Perlengkapan semua udah lengkap. Tinggal gue ke base camp Purwosari. Cuman kan gue nggak tahu nih arah base camp kemana. Ternyata temenan ini pernah ke sono dan di Sherlockin. Jadi gue tinggal ngeliat ikutin aja tuh ya. Gue dianterin, diarahin lah, bukan dianterin, diarahin menuju situ gitu. Gue OTW, teman gue yang dari Lamongan, partner gue mendaki itu cuman satu. Jadi gue mendaki cuma 2 orang, gue sama teman gue si Lukman dari Lamongan. Dia OTW dari Lamongan, gue dari Surabaya. Si Aan gak ikut nih karena gue ajak nggak bisa, karena kan Lebaran momennya.
Gua sampai di base camp Purwosari itu pukul berapa ya? Jam 1-an lah. Siang. 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 Jam 1 siang pas nyampe base camp udah ada si Lukman tuh. Nah, udah gua say hello lah, nanya kabar biasa basa-basi, terus kita repacking lagi, packing ulang, makan dulu, terus simaksi. Udah kelar simaksi kita start pendakian sekitar jam 2 jam 2 kurang lah. Dari pos berapa ya, blok di atas pos 1 gua itu ketemu sama pendaki, tapi masuknya arahnya ini jalur, dia masuk di sini dari semak-semak, 2 orang gitu, udah kecapean banget. Gua tanya dong, "Loh Mas dari mana?" gitu. "Ini Mas mau nanjak." "Loh kok lewat situ?" gitu. "Emang Mas dari jam berapa?" "Saya dari jam 10 pagi." Wah makin shock gua aja naik jam 2. Jam 2. Itu jam 10 pagi sampai jam 2 dia ngapain aja? Iya. 4 jam kan berarti udah 4 jam. Ternyata dia muter-muter tuh dan bukan jalur. Dan nggak tahu dia nyasar lima, terus akhirnya gue suruh istirahat, terus gue gue tawarin buat gabung karena gue kan cuma berdua kan. "Ayo Bang gabung, Mas gabung aja," gitu. "Ya udah yuk," gitu. Pas gue jalan berdua baru berapa meter gitu, pas gue ini loh kok orangnya udah nggak ada gitu. Itu sendirian tuh Bang? Berdua. Berdua. Dia berdua. Oh dia berdua. Pas gue ini udah nggak ada, nggak tahu dia nggak ngelanjutin apa gimana, nggak tahu lah gue. Terus gue lanjut tuh, nyampe di pos 2, pos 3, pos 4 nggak ada gangguan. Nah di pos 5 ini, nyampe di pos 5 ini gue jam 5 sore, jam 5 lewat di kita. Suasananya kan enak ya di situ ya, teduh gitu. Cuman kan banyak itu kan tempat sakral Bang. Iya, sebelum pos 5 pun di Eyang Semar itu kan tempat sakral juga gitu. Nggak bisa sembarangan ngomong dan jangan berisik lah. Dan kita juga sadar diri juga, nggak berani. Pas sampai di pos 5 gua bangun shelter, terus masak seperti biasa. Dan di situ agak maksudnya gimana ya, gua ketemu sama pemuda yang menjaga, sama kakek-kakek yang ngejaga kayak rumah-rumah itu lah, rumah-rumah ziarah itu. Kayak sering ini sih nasehatin pendaki buat udah di sini aja istirahat, besok jam sekian. Jadi dia kayak nge-guide kita gitu. Iya, ngasih tahu Bang ya. Iya. Ngasih tahu ini baik juga orangnya. Terus si Lukman gua suruh ngambil air, kita masak sampai malam. Gua tidur itu jam berapa ya? Jam 8-an atau jam 9 juga udah tidur lah. Nah, pas tengah malam itu gua kayak mimpi buruk Bang, mimpi buruk banget lah itu. Di mimpi gua itu, gua visualnya tuh kayak gini. Jadi teman gua si Aan sama si Lukman itu posisinya begini, udah nggak gerak sama sekali, itu kayak udah jenazah aja gitu. Dan si makhluk ini tuh bentuknya tinggi, gede, berjubah warna hitam, nggak kelihatan apapun ya, udah jubah doang gitu. Dan dia cuma begini, nggak ngomong apa-apa, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain juga. Gue kan nggak bisa Bang, itu kan sahabat gue, kawan gue nggak mau tuh. Terus kayak seakan-akan menyiratkan pesan gini, udah nggak usah dilanjutin gitu, atau ini konsekuensinya. Kan gue nggak bisa tuh. Akhirnya gimana caranya gue berontak tuh, gue pengen gue ambil gitu kan, pengen gue ambil. Terus pas gue begini, gue bangun. Nah gue bangun terus gue ngecek si Lukman tuh. Ternyata si Lukman masih tidur. Nah, kerubutan si pingback aman lah. Terus gue kebelet kencing tuh, gue keluar, gue kencing ke arah, kan itu ada WC Bang. Di situ ada WC, emang dibangun mungkin tempat ziarah kali ya. Gue kayak ngeliat sesuatu Bang, yang di dalam mimpi gue itu, kayak di semak-semak gitu. Gue samperin, ini bener nggak sih gitu. Bodohnya gue penasaran itu Bang. Gue datengin, ternyata bener Bang. Dia pas gue mau ngelangkah, ada yang nepok dari belakang, digeret ini Bang gitu. Ternyata depan gue tuh udah lost, jurang. Jadi misalkan nggak dibantu dia, lu tau lah. Balik kanan, ayo Bang sini ngopi gitu.
tendanya tuh nggak jauh dari tenda gua. Terus dia bikinin kopi. Tadi ngapain bang? Gua masih kayak yang belum bisa cerita lah, masih bingung itu apa gitu kan. Terus dia bikin kopi, terus kita ngopi berdua, terus gue bilang tadi ada ini bang, makhluk gitu, kayak bentuknya kayak jubah gitu, berjubah hitam tinggi banget, gede gitu. Terus mungkin lu halusinasi kali bang gitu. Kan itu udah tengah malam juga. Terus gimana kalau kita bikin api unggun, kata si mas itu kan. Terus ya udah gitu, dia nyari kayu, gua tungguin lama banget kemana, nggak taunya dia Toto lari ke arah gua, lari teriak-teriak, bang ada itu gitu kan. Terus langsung udah gitu udahlah gua cabut balik ke tenda, udah gua tidur ayam lah, gua nggak bisa tidur waktu itu juga. Terus udah selesai subuh kita masak. Emang itu gua agak males sih, summitnya itu jam 6:30 jam 6:30. Terus si mas itu yang ngejaga tadi tuh yang makan kayak perumahan gitu, rumah. Dia datang kayak nyaranin, mas mau summit gitu. Terus iya mas gitu. Ya udah itu ditinggal carrier-nya, bawa aja yang logistik yang diperluin gitu. Terus gua bawa logistik, flysheet segala macem buat misalkan nanti hujan kan, mending kalau tenda apa kan ditinggal. Terus naik nyampe ke pos sepilar tuh. Candi Sepilar ya? Candi Sepilar tuh yang arca-arca gitu. Emang bener-bener nggak berani macem-macem bang, jaga sikap banget. Kayak takut aja gitu. Maksudnya bukan takut gimana ya? Takut salah ngomong. Iya. Nah, terus nggak ada gangguan apa-apa, biasalah kayak biasanya. Terus nyampe Jawa Dwipa tuh, yang tempatnya sakral juga sih itu. Jawa Dwipa, terus naik ke atas, gua saking panasnya mungkin ya, minum sampai air hampir habis gitu. Gua hampir kehabisan air kan. Terus akhirnya ya udahlah, gua kasihan sama si Lukman juga kan. Akhirnya gua berhemat, terus gua nyari tuh pendaki yang turun kan, nggak mungkin gua malah yang naik kan. Ada tuh dapat tuh turun, gua cegatin, mas mohon maaf gitu, air saya hampir habis, boleh nggak minta dikit. Malah dikasih tuh banyak, Indomie, dikasih roti, madu segala macem. Tuh berkah banget. Rombongan dari mana ya gue lupa. Lamongan juga ya. Kita naik summit, sampai di persimpangan. Jadi ini jalur Lawang, ini Purwosari. Nah di persimpangan sini nih agak ke atas sedikit, gue nggak tahu area ini area apa namanya. Nah gue ngeliat ada orang biasa, pakaiannya kayak pendaki biasa gitu. Terus ada buffnya, pakai topi, berdiri di depan pohon. Posisinya gini, gua di sini, dia di sini bawah. Ya real, si Lukman kawan gue juga ngeliat. Dia lagi ngapain ya man? Gak tahu bang. Udah lanjut gitu. Dia juga bodo amat kan. Udah gue lanjut. Gue pikirin, nih bocah ngapain sendirian? Berdiri kayak patung bang, nggak gerak apa, kayak patung. Kalau mau foto-foto ngapain foto di situ? Iya. Kalau mau kencing kok madepnya ke arah sono. Harusnya kan ke arah di balik pohon itu. Iya. Terus gue naik, pas gue nengok udah hilang, nggak ada. Man, kemana dia man? Gak tahu ya bang. Tadi ada sih gitu. Udahlah lanjut. Tugas kita kan belum selesai kan. Terus akhirnya udah kita summit. Sampai di puncak Ogalagil itu jam 1:30. Setengah 2 siang kita foto-foto setengah jam lah. Terus kita langsung turun tuh. Takut kesorean juga kan. Udah terabas terus tuh, jalan terus sampai si Lukman ini ngehe juga sih. Karena mungkin dia kan ini silat gitu. Fisiknya jauh lebih oke lah dibanding gua. Dia lari bang, lari jauh banget. Nah gue ditinggal, gue ngejar nggak bisa, sampai gue jatuh, pentok kaki gian tuh sakit banget. Kabut tebel, kalau kabut itu gue udah, nih Lukman kemana nih, kabut tebel banget. Terus hujan tuh rintik-rintik, tapi bukan hujan sih, itu kayak embun tapi pada jatuhan. Gitu. Terus
ngebuka, ntar kabut tebel lagi, ntar ngebuka lagi gitu. Kabutnya tuh hitam gitu bang. Terus gua ketemu tuh, udah man istirahat bentar man, abang nggak kuat gitu. Udah tuh kita istirahat, gue nyender di batu besar gitu kan, gue makan apel apa segala macem. Kita lanjut lagi nyampe di Mangkutromo itu jam 5 sore juga, jam 5 kita beres-beres langsung lanjut. Cuman gue pesen tuh kan itu tempatnya kayak gimana ya, banyak, saking banyak petilasan kayak merinding auranya bang beda ya. Terus pesen tuh man, nanti kalau udah maghrib tolong ingetin abang ya gitu, minimal berhenti lah kalau maghrib bang. Nah ternyata itu gue mungkin terlalu fokus sama base camp lah, pengen turun gitu, sampai udah gelap tuh, sempet nyasar juga bang. Jadi di bawah pos yang Semar kayaknya itu gue malah bukan nggak ketemu jalur, malah ke jalur Candi Wesi apa nggak salah. Pokoknya yang ada sendang-sendangnya gitu lah. Man bukan ini man, balik lagi gitu. Balik lagi terus turun lagi tuh. Nah pas mau kan sebelum yang Semar itu kayak ada rumah gitu yang ada gapuranya, terus ada tulisan aksara Jawa gitu. Sebelum di situ lah pokoknya ada suara binatang yang aneh banget dan gua belum pernah denger. Itu udah pasti bukan serangga dan itu bukan babi. Dan itu suaranya tuh gue udah agak lupa, cuman gue masih pokoknya intinya itu udah bukan suara hewan lah ya. Bukan, aneh lah pokoknya, aneh banget. Sampai kita berdua tuh berhenti gitu, berhenti, dan siluman yang depan, gue belakang. Siluman ini dari gesternya gue lihat sih dia takut dia. Bang itu apa bang gitu? Wah nggak tahu ya man. Terus gue ambil trackball, gue ulurin, terus gue ngeluarin pisau. Gue nggak tahu sih, itu udah kayak spontan aja gitu, buat bela diri lah, nggak ngerti gue mau ngapain juga. Terus udah ayo man, abang yang depan gitu. Itu udah maghrib ternyata bang, salahnya gue harusnya berhenti. Terus pas gue lewat nggak ada suaranya, hilang, udah hilang, bener-bener hilang gitu. Terus udah kita lewat, malam gelap-gelapan tuh bang, gelap-gelapan, senter juga udah ngeredup. Terus sampai di pos 2 berarti. Pos 3 terus pos 2, di bawahnya lagi di pos 2 kita istirahat, ketemu sama pendaki yang mau naik. Sempat istirahat tuh, terus ngobrol-ngobrol, mas kok naiknya malam kenapa gitu. Oh ini mas biar nggak capek loh. Nah, bukannya sama aja ya gitu. Ya enggak mas, beda, soalnya kalau malam nggak ngeliat jalur kata dia. Ya gue nggak ngerti lah, isu gesti mungkin nggak ngerti. Nah di situ saut-sautan tuh bang, suara kayak serigala gitu dari long-longannya tuh. Terus gua nanya, mas itu suara apa? Itu mah udah biasa mas, itu di hutan sebelah sana gitu. Karena Arjuna itu istimewa banget sih bang. Hutannya masih rapet banget, banyak satwa lah, banyak ini. Kita turun lagi. Nah sebelum di pos 1, koreksi kalau gua salah, pokoknya di pos 1 di sebelah sini tuh kayak ada kayak kolam renang apa-apa, nggak ngerti lah gue, kayak air-air gitu. Itu ada percobaan gini bang, harusnya gue lewat sini malah lewat sini. Kanan. Iya ke kanan, turun tuh. Jauh banget gue udah jalan. Udah jauh banget lah gue. Man kok nggak ketemu jalur ya man, nggak ketemu yang tukang ojek itu ya. Nggak tahu bang, apa jangan kita kesasar gitu. Ini kesasar yang kedua kalinya nih gue nih. Terus udah bang, berhenti gitu. Gue berhenti, ngeliat peta tuh yang dari base camp. Wah iya man nih disilang man nih posisi kita. Terus akhirnya udah naik lagi tuh. Naik lagi udah jam 7 lewat itu, udah setengah 8. Naik lagi, kita turun lagi sampai base camp itu jam setengah 9. Udah kita beres-beres, gue cabut ke tempat kawan gue si Joyce dari Sidoarjo. Nah perjalanan gitu juga nyasar mulu juga bang. Nyasar sampai masuk kuburan lah segala macam 2 kali itu. Pas gue baliknya bang, gue balik kan tuh, udah nyampe rumah, gue kan baru sempet lah ngeliat foto-foto gitu kan di galeri. Nah gue ngeliat video tuh bang, salah satu video. Jadi pas gue ke Arjuna itu, pas mau menuju base camp itu kan kayak kebun-kebun kopi. Saking sepinya, saking sejuknya, gue kan seneng, gue storyin tuh pakai handphone, gue ngerekam di HP gini kan sambil motoran. Nah
Yang ditangkap sama suara si HP ini bukan, harusnya kan suara angin. Iya. Gitu, sama motor. Ini enggak, kayak suara burung gagak. Aduh. Terus ada suara kayak suaranya gede banget tuh, kayak ngomong kayak gitu. Gua nggak tahu tuh bahasa apa. Ya gua mikirnya videonya rusak kali gitu. Terus gua slide lagi yang video kedua, sama. Jadi yang video kedua ini ada suara dia, suara gagak juga, tapi kadang ada suara motor gua, terus ada suara bunyi angin. Ntar ada suara itu lagi, gagak lagi sama yang suara enggak balik lagi. Nah gua kan nih, daripada gua bertanya-tanya, mending langsung gua WhatsAppin lah ke kawan gua si Bella, yang dia bisa dibilang indigo juga kali. Bel, nih abang abis naik Arjuno ada video ini Bel gitu. Ini apa ya gitu. Langsung dia nelpon. Bang, abang di mana sekarang? Ya Bel, abang lagi udah abang di mana sekarang? Gitu. Abang lagi di rumah. Abang turun nggak sekarang? Abang turun pokoknya gitu. Iya abang udah turun gitu. Abang udah turun, udah di rumah gitu. Itu tahu nggak bang? Dia nggak suka sama abang. Abang nggak usah ngelanjutin pendakian. Gua nanya lagi pas di kerjaan, gua nanya sama kawan gua yang bisa juga. Terus gua kasih unjuk foto, terus video, terus iya gitu. Kenapa ini be gitu? Kamu tuh nggak sopan, kata dia. Kamu itu kalau masuk ke wilayah orang minimal uluk salam, kata. Uluk salam itu kayak ngucapin salam. Boleh assalamualaikum, kalau nuwun, apapun itulah. Ya, sopan santun. Memang sih bang, gua akuin waktu itu emang gua sanang sonong sih. Nggak ngucapin bismillah lah, apa assalamualaikum. Emang dia sih, mungkin itu kesalahan gua. Mungkin itu aja sih bang cerita dari gua. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Prima nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari di tahun 2019, Bang ya. Yeah. Nah, ada sedikit yang pengen gue tanyakan nih, Bang. Mengenai yang pertama adalah tiba-tiba muncul dua pendaki dari bukan jalurnya, yaitu semak-semak sebelah kanan. Dan dua pendaki itu tiba-tiba hilang ketika sampai di pos berapa tuh, Bang? Belum nyampe pos 2. Oh, berarti kan bareng tuh ya? Bareng. Berarti agak kepencar. Dianya di bawah. Di bawah. Gua di atas. Mungkin saking gua fokusnya lihat depan kali ya. Pas gua nengok udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan nyampe pos 5 itu bermalam ada gak dia nongol? Nggak ada. Dia nggak ada sama sekali. Seharusnya misalkan emang itu pendaki. Iya. Ketemu dong. Walaupun misalkan di jalanan itu. Makanya gua itu nyari-nyari juga di pos 3. Dia nggak ada. Kan gua berhenti juga bang. Nggak ada. Dan dia bilang kan dari bawah tuh jam 10. Jam 10 pagi. Berarti kan otomatis mau naik dong, bukan mau turun dong, gitu kan? Oke. Dan yang kedua adalah ketika di mana pos 5 itu bang, kan ada kayak kakek-kakek dan kayak remaja atau anak muda lah ya, yang memang mungkin menjaga sebuah kayak ada rumah seperti itu untuk para peziarah gitu kan, dan memang beliau sangat baik ya terhadap semua pendaki, diingetin gitu kan, karena apapun itu beliau yang lebih tahu, bang ya. Dan yang apa dia ngetin naik jam sekian, bermalamnya di sini. Dia mungkin dia tahu kondisi dan situasi di situ ya. Karena dia, mungkin udah lama juga. Mas Dani kalau nggak salah namanya. Dia tuh kayak sengah gitu tapi baik banget. Kayak kamu nanti naik jam sekian nyampe Mas, mending ditinggal itu barang-barangnya gitu. Taruh sini nih, disuruh taruh rumahnya gitu. Sampean itu masih 6 jam kata dia gitu. Masih enak lah dia gitu. dikasih tahu lah ya, kita dapat clue gitu, clue-nya dan biar nggak kaget juga. Dan ketika bermalam bang, mimpi nih bang, gue pengen tertarik di mimpi itu sih bang. Jadi bang Birma kan mimpi kedua temannya seperti lah kayak, mohon maaf bukannya menjudge orang kayak jenazah atau gimana, tapi seperti lah kayak itu bang ya. Emang gitu. Kayak ya kayak orang, gue kayak di film-film tuh bang, kan digantung. Dan dua orang temannya Bang Prima ini di depan itu ada bukan orang tapi sosok yang gede. Iya, gede, tinggi. Jubah. Bukan, dia berjubah hitam. Jubah hitam. Jubah hitam dan nggak ada mukanya. Mungkin ketutupan jubah. Tangannya pun juga nggak ada. Jadi dia benar-benar ngelayang aja gitu. Tapi dia gini nih, gini. Gitu. Sempet ada omongan sih Bang.
Kok Enggak, dia nggak Diem ngomong aja? apa. Diem aja. Diem aja? Cuman ngasih visual itu dia. Oh, visual aja. Mungkin bertanda atau apalah, kita nggak tahu Bang ya. Tapi setelah pas konfirmasi dari temennya Bang Bima tuh si Bella ya, bahwa ya memang ada salah satu sosok yang memang nggak suka. Iya. Karena ya nggak bilang permisi atau apalah gitu kan. Tapi emang seharusnya emang bilang permisi juga Bang ya. Dan itu menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Iya. Nah, terus yang kedua nih Bang, yang ketiga sih. Ketika pas mau summit di satu ada percabangan ya, Jarur Lawang, Purwosari, di atas kan ada pohon. Iya. Di situ ada satu pendaki pakai buff. Pakai, layaknya bener pendaki lah ya. Dan itu pakainya sama nggak sama yang dua pendaki dari bawah itu? Beda lagi. Gua ingat warna-warnanya gitu. Kayak yang di bawah itu kan dia bawa keril. Kalau yang di atas itu gue lupa ya warnanya apa. Cuman bukan itu. Yang di bawah itu kan agak gede gitu badannya. Kalau dia itu badannya begeng gitu Bang, kecil gitu. Cuman kayak patung yang di pasar malam gitu yang buat baju-baju gitu. Oh iya. Bener nggak gerak, nggak gerak dan diem aja. Dan misalnya emang kencing seharusnya di belakang pohon. Iya, gitu ngapain kan? dia di tengah. Dan ngeliat itu nggak cuma abang doang kan, teman abang juga kan? ngeliat juga. Semua ketiga-tiganya itu kan? Gua berdua doang Oh, Bang. berdua doang. Si Aan kawan gue ini cuman nganter ke arahnya. Iya, berdua doang. Nah, seharusnya memang misalkan itu pendaki yang dari bawah kan misalkan dua, ya siapa tahu dia ganti baju gitu kan Bang ya. Seharusnya berdua dong, bukan sendiri. Iya. Gitu kan, logikanya. Tapi ketika pas dilihat lagi ternyata itu hilang, nggak tahu kemana. Bener-bener hilang, nggak tahu gua itu. Itu kan nggak lepas dari pandangan gua. Paling berapa detik doang lah. Gua naik tek nengok udah nggak ada. Persekian detik nggak nyampe 1 menit itu mah, ya kan? Nggak nyampe 1 menit. Iya. Dan terakhir nih Bang, yang pengen gue tanyakan adalah video. Iya. Video memang kalau kita naik motor, video kan suara angin tuh. Paling angin hilang, knalpot. Iya. Udah itu aja tuh, dua itu aja tuh. Tapi ketika di video pertama ya, ada suara burung gagak dan ada kayak orang ngomong. Iya. Gitu. Itu ngebas tuh Bang. Suaranya tuh kayak, jadi nanti bisa dilihat langsung di YouTube gua ya Bang. Gua udah upload seminggu yang lalu. Nanti biar kalian aja lah yang nyimpulin itu apa. Ya gua positive thinkingnya mungkin rusak aja file gua. Tapi kalau rusak kenapa dua-duanya? Dua-duanya sama. Ya misalkan kesalahan teknis ya kenapa? Tapi itu dua video. Dua video. Setelah itu ada video lagi gak? Nggak ada. Oh, cuma 2 aja? Cuma 2. Selebihnya foto? Oh iya, foto. Oke, dan memang misalkan suara angin, distorsi angin, ya nggak kayak gitu juga sih. Pasti dia tahu ada banget. Ada suara angin juga. Yang video suara angin, suara motor gua. Terus terbalik ke situ lagi. Ke situ lagi yang slide kedua itu ya? Yang suara-suara yang suara, ya seperti lah. Mungkin nanti dikasih cuplikan atau bisa melihat videonya di bawah sini Bang ya. Nanti ada YouTube-nya juga. Dan teman-teman semua yang mempunyai kelebihan, gue bilang bukan kelebihan tapi kekurangan Bang ya. Karena siapa mau sih orang manusia dikasih seperti itu. Silakan coba lihat videonya, apakah memang itu kesalahan teknis atau rusak atau memang ada unsur-unsur hal-hal gaib ataupun mistis. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya punya pesan atau mengingatkan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang hobi suka naik gunung? Jadi kalau ada yang punya hobi ataupun pemula yang pengen mendaki tapi takut karena banyak cerita horor, nggak usah takut karena manusia diciptakan lebih mulia dari makhluk gaib yang lain. Terus sebenarnya nggak ada ruginya, ngucap salam nggak ada ruginya. Toh nggak capek juga, bilang assalamualaikum kan nggak menguras tenaga juga. Berlaku sopan juga nggak ada ruginya juga kan buat kita. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah sompral apa sih bahasanya, ya udah nggak usah songong aja gitu. Terus lebih inget lah, kita itu kecil sebenarnya, kecil banget. Ketika di puncak lu tau lah siapa lu tuh kecil banget dan lu bukan siapa-siapa, lu bukan apa-apa. Gitu aja sih Bang. Dan itu benar sekali apa yang dikatakan Bang Prima ya, adab Bang ya, lebih ke adab ya. Entah teman-teman mau naik gunung, arum jeram, pokoknya yang baru pertama kali ditapaki, yang baru kunjungi, ucapkan salam walaupun dalam hati assalamualaikum gitu kan, walaupun dalam hati, dan bener nggak menguras tenaga kok, paling nggak nyampe semenit, sekian detik Bang ya. Assalamualaikum, itu aja. Karena ya apapun itu memang semua, bukan semua tapi setiap pendaki mempunyai cerita mistisnya di Gunung Arjuna berbeda-beda. Karena memang
gue menyadari juga Gunung Arjuna memang gunung yang paling sakral menurut gue gitu kan. Mungkin menurut Bang Prima, mungkin teman-teman juga. Karena tadi nama Gunung Arjuna itu kan dari tokoh pewayangan Mahabharata itu Arjuna kan, dan apalagi lewat jalur Purwosari banyak banget petilasan atau memang sejarah dulu itu kan, ada yang Semar patungnya yang dari batu terus dilitkan putih, candi Sepilar, candi itu banyak banget. Jadi emang nuansanya bilang serem ya mungkin karena ada petilasan itu Bang ya. Tambah lagi hutannya rapet. Udah, yang penting yang bener jaga perilaku, jaga sopan, jaga temen juga, jaga diri. Jangan cuma jaga sopan, jaga adab, tapi temennya juga dijagain dan dirinya nggak dijagain. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak Bang ya udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di pendakiannya Gunung Arjuna. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Prima ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Arjuna maupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you Bang ya. Yo Bang, sama-sama. Bungkus. Dah.